jenis ikan lele yang mudah. Dewasa ini, banyak pembudidaya ikan lele yang beralih ke jenis ikan lele Dumbo jenis Sangkuriang. Lele yang satu ini berhasil mencuri hati para pelaku budidaya karena memiliki beberapa keistimewaan. Kelebihan lele Sangkuriang, produktivitas jenis lele Sangkuriang terbilang tinggi. Kualitas daging yang lebih empuk, lebih tahan terhadap serangan penyakit. Teknik budidayanya pun tidak terlalu sulit, asalkan mau belajar dan menekuninya dengan sabar. Usaha pembesaran ikan lele merupakan budidaya yang paling mudah dilakukan. Anda tidak perlu menyiapkan lahan luas untuk bisa menjalankan budidaya pembesaran ikan lele. Selain itu, pemeliharaannya mudah dan tidak perlu menunggu lama untuk panen. Bagi Anda yang masih newbie alias baru mengenal budidaya lele, berikut ini panduan lengkap, pas dan mudah Anda lakukan. 1. Perhatikan syarat hidup ikan lele. Ikan lele merupakan jenis ikan yang mudah dipelihara. Kondisi air seperti apapun dapat dijadikan media pembesaran ikan lele. Tunggu dulu, bukan berarti Anda mengabaikan kualitas airnya. Justru, semakin baik kualitas air maka semakin baik pula pertumbuhan ikan lele. Suhu. Menurut Debbie Ratnasari, 2011, ikan lele dapat hidup pada suhu 26-32 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu rendah, maka akan mengganggu proses pencernaan makanan pada ikan lele. Sebaliknya, apabila suhunya tinggi, hangat pencernaan makanan pada ikan lele akan berlangsung cepat. Lokasi. Soal syarat lokasi budidaya, tidak ada ketentuan khusus. Ikan lele dapat hidup di segala tempat, termasuk yang berada di ketinggian 1000 mdpl. Hal yang harus Anda perhatikan benar-benar selain suhu, yaitu pH. Kondisi tempat harus berada dalam kisaran pH 7-8. Dua itu yang paling penting. Anda juga bisa membaca syarat lengkap hidup ikan lele di laman Litbang Kementerian Pertanian. 2. Membuat kolam untuk pembesaran. Cara membuat kolam terpal ikan lele. Kolam untuk pembesaran ikan lele tidak serumit dan seluas kolam pembenihan. Anda cukup menyiapkan kolam 5 tanda kali 2 meter untuk menampung kurang lebih 1000 ekor benih ikan lele. Jika ukuran kolam lebih dari itu, hitung saja menggunakan syarat minimal daya tampung per meter kolam. Setiap per meter persegi kolam pembesaran dapat menampung kurang lebih 100 ekor benih ikan lele. Jadi, kalau ukuran kolam yang Anda buat adalah 7 tanda kali 4 meter, berarti bisa menampung sekitar 2000 ekor ikan lele. Sebaiknya, jangan terlalu padat karena akan mudah terserang penyakit. Kolam yang digunakan dalam pembesaran ikan lele banyak jenisnya, yaitu kolam terpal, kolam semen dan kolam tanah. Dari ketiga bahan pembuat kolam tersebut, jenis kolam terpal merupakan yang paling murah. Di samping itu, kolam terpal mudah dalam pembuatannya, praktis dan produktivitas ikan lele tetap tinggi. Dilihat sepintas, kolam tanah mungkin lebih murah karena bisa mengurangi biaya pakan ikan lele. Namun, bahaya hama dan penyakit jauh lebih rentan di kolam tanah sehingga hasilnya tidak optimal. Lalu, bagaimana cara membuat kolam terpal yang baik? Pertama, Anda harus menyiapkan terpal khusus untuk budidaya lele. Harga terpal di pasaran sekarang sekitar Rp9.000 per meter. Jika Anda ingin membuat kolam ukuran 10 tanda kali 5 meter, berarti hanya mengeluarkan biaya Rp450.000. Langkah kedua, dasar kolam sesuai ukuran kolam yang diinginkan. Untuk para pemula, sebaiknya menggunakan ukuran kolam 5 tanda kali 2 meter supaya ketika mengalami kegagalan tidak mengalami kerugian besar. Ada dua jenis dasar kolam yang bisa Anda pilih, yaitu dasar kolam dengan menggali tanah dan di permukaan tanah. Sebaiknya, Anda memakai dasar kolam dengan menggali tanah agar tidak mengalami kesulitan ketika pemberian pakan. Galilah tanah sedalam 70 cm sampai dengan 1 meter. Lalu, letakkan tanah hasil galian di bibir kolam sebagai tanggul setinggi 30-50 cm agar kolam tidak mudah jebol. Selanjutnya, buatlah beberapa reng dari bambu, seperti pagar, yang disusun di atas tanggul kolam setinggi kurang lebih 35 cm. Untuk bagian sudut kolam, gunakan potongan bambu utuh, jangan dibelah. Jadi, tinggi kolam nantinya sekitar 125-130 cm. 3. Memilih benih yang berkualitas. Memilih benih untuk budidaya ikan lele. Benih ikan lele untuk pembesaran berbeda dengan pembenihan.
Anda harus pilih benih ikan lele untuk pembesaran yang ukurannya 5-7 cm. Upayakan ukurannya seragam. Misalnya, Anda memilih benih berukuran 6 cm, berarti semua benih ikan lele ukurannya harus sama. Kemudian, perhatikan ciri-ciri benih ikan lele yang berkualitas berikut. Ikan lele berkualitas mempunyai tubuh yang seimbang antara kepala dan badannya. Selain itu, benih ikan lele harus bebas dari cacat, tubuh mengkilap, gerakannya lincah dan sumut berseri tidak pucat. Amati pula tingkah laku benih ikan lele. Ikan lele berkualitas tidak akan menggantung atau berdiri ketika di dalam air. Keaktifan ikan lele juga turut mempengaruhi kualitasnya. Selengkapnya mengenai benih ikan lele silahkan baca 7 ciri bibit lele unggul. Jadi, Anda harus perhatikan dengan cermat, apakah benih ikan lele yang Anda beli sudah memenuhi syarat di atas. 4. Persiapan sebelum menebar benih di kolam. Kalau Anda sudah selesai membuat kolam, langkah berikutnya yakni mempersiapkan kondisi kolam sehingga siap menampung benih ikan lele. Ada 2 tahapan yang harus Anda lakukan, yaitu mengisi air di kolam dan melakukan pemupukan. Langkah pertama, kolam diisi dengan air bersih dan bebas cemaran limbah apapun. Isilah kolam hingga ketinggian kurang lebih 60 cm. Langkah kedua, siapkan pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing atau domba. Masukkan pupuk kandang tersebut ke dalam karung dengan ukuran 1,5 kg per meter persegi. Jika kolam ikan lele yang Anda buat berukuran 5 tanda kali 2 meter, berarti Anda bisa pakai pupuk sekitar 10-15 kg. Selanjutnya, isi karung tersebut dibagi menjadi 2 sama berat. Jadi, dalam satu kolam ada 2 karung pupuk kandang. Masukkan pupuk kandang tersebut, jangan dikeluarkan dari karungnya ke dalam kolam. Anda boleh meletakkannya di pinggir atau di tengah, yang penting posisi karung itu nantinya mengambang dan bergerak bebas. Setelah seminggu, angkatlah kedua karung berisi pupuk tersebut. Namun, sebelum diangkat, celupkan karung berulang ke dalam kolam supaya kandungan dalam pupuk terserap total oleh air. Anda bisa menebarkan benih ikan lele saat karung sudah diangkat total. 5. Bagaimana cara menebar benih lele? Penebaran benih ikan lele baik dilakukan pada saat pagi atau sore hari supaya terhindar dari terik matahari. Mengapa tidak boleh ditebar pada siang hari? Karena saat itu, kondisi air sedang sangat panas sehingga berpotensi mengakibatkan kematian benih ikan lele karena stres. Sebelum menebarkan benih ikan lele ke kolam, letakkanlah benih tersebut di dalam wadah dari bahan plastik. Lalu, tebarkan benih dengan cara memiringkan wadahnya dan mengeluarkan sedikit demi sedikit benih ikan lele. 6. Poin penting dalam pemeliharaan. Benih ikan lele kini sudah ditebar di kolam. Saatnya menjalankan proses pemeliharaan. Ada 2 poin penting yang harus Anda perhatikan dalam pemeliharaan, yakni pengelolaan air dan pemberian pakan. Air yang digunakan di dalam kolam lele tidak disarankan untuk diganti sebelum masa panen. Kondisi air pun harus tenang dan tergenang. Hindari melakukan pemurasan air dengan cara sirkulasi karena berpotensi mengurangi kestabilan kolam. Anda boleh melakukan penambahan air setelah benih dimasukkan dan diberikan pakan pertama kali, kalau pelet, jenis L1. Lakukan secara bertahap setinggi 20-30 cm setiap pergantian pakan jenis tertentu hingga akhirnya mencapai 120 cm yang dipakai sampai masa panen. Poin kedua yang harus Anda perhatikan adalah pemberian pakan. Ada banyak jenis pakan yang bisa Anda berikan, misalnya pelet, keong mas, plankton, cacing, dan lain-lain. Apapun jenis pakannya, yang paling penting adalah teknik dan waktu pemberiannya. Pakan diberikan sebanyak 5-6 kali sehari. Jarak pemberian pakan sekitar 2-3 jam. Sebaiknya, berikan pakan ketika matahari sudah terbit supaya polusi yang mencemari daerah sekitar kolam dapat hilang terlebih dahulu terpapar sinar matahari. Jika pada jadwal pemberian pakan ternyata turun hujan, sebaiknya jangan menebarkan pakan. Pemberian pakan saat hujan berpotensi pencemaran zat asam pada pakan yang diberikan. Pakan yang tercemar akan mengganggu kesehatan ikan lele. Jadi, tunggulah hingga hujan reda kalau ingin memberikan pakan. 7. Waktunya panen ikan lele. Budidaya pembesaran ikan lele hanya memerlukan waktu 2-3 bulan untuk panen. Saat waktu panen tiba, takaran ikan lele 1 kg sudah berjumlah 7-8 ekor.
Gunakanlah peralatan memanen yang berbahan licin dan halus agar tidak menimbulkan lecet pada ikan lele. Cara memanennya, yaitu dengan menyurutkan air kolam terlebih dahulu. Kemudian, gunakan serokan untuk menangkap ikan lele dan masukkan dalam wadah berbahan plastik. Anda juga bisa memakai jaring kalau air kolam masih cukup banyak.